Halo generasi muda Indonesia, pernahkah kalian merasa bahwa suara kita sebagai pemuda Indonesia tidak pernah didengar? Atau merasa bahwa dunia politik itu terlalu kotor untuk kita masuki? Hari ini kita akan membahas sebuah tantangan besar di mana terjadi rendahnya partisipasi politik generasi muda. Di sini kita akan mengupas tuntas permasalahannya dan yang terpenting mencari solusi agar kita tidak lagi menjadi penonton, tapi pemain di panggung perubahan. Permasalahan pertama, di mana anak muda masa kini dituntut untuk mengejar ketertinggalan negara. Namun, dukungan dari negara terasa sangat minim. Kita didorong untuk menjadi agen perubahan, tapi seringkali berjuang sendiri tanpa adanya sokongan yang memadai dari pemerintahan. Sebetulnya kita punya akar sendiri dari tuntutan kita. Mungkin kita tidak sepenuhnya dari apa yang rakyat rasakan saja gitu ya. Tapi kita sebagai satu generasi muda kita punya concern tersendiri, yaitu pertama kita merasa bahwa saat ini kita dihadapkan oleh masalah dari dua arah yang berbeda, yaitu dari masa lalu dan masa depan gitu. Dari masa lalu apa masalahnya? Korupsi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan yang dari masa lalu ini tidak selesai-selesai gitu. Dan dari arah masa depan kita juga punya permasalahan, yaitu kita dituntut untuk bisa bersaing secara global dengan teknologi, AI, kemudian bagaimana orang-orang tuh bisa bekerja dengan satu pekerjaan yang maju gitu. Kita masuk ke permasalahan kedua, di mana terjadinya minim pemahaman anak muda tentang konsep politik yang valid. Banyak dari kita yang menerima informasi negatif tentang politik, yang memicu rasa malas dan short attention span. Akibatnya, opini kita menjadi kurang kuat, baik di mata publik maupun di mata pemerintahan. Banyak sekali anak muda saat membicarakan politik, kelihatan bahwa mereka tidak sepenuhnya mengerti konsepnya dan tidak sepenuhnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di negara kita. Betul. Di sini kita tidak bisa hanya tinggal diam. Solusinya ada 3 langkah nyata untuk kita lakukan. Yang pertama yaitu berinovasi dari sektor-sektor kecil yang dampaknya besar untuk masa depan. Yang kedua, ubah cara berpikir politik kita. Jangan berfokus hanya pada penangkapan koruptor yang terlanjur melakukan korupsi, karena itu sudah kewajiban negara. Fokus kita harus ke pencegahan sejak awal. Yang ketiga, hal termudah adalah dengan menciptakan forum atau platform untuk menampung aspirasi dan berbagai sudut pandang, agar opini kita tidak melenceng. Jangan hanya merasa menjadi korban, tapi belajarlah how to survive as a victim. Jangan mau dipijak oleh oknum tak beretika. Jadi rendahnya partisipasi kita bukanlah akhir. Memang ada tantangan dari minimnya dukungan dan kurangnya pemahaman. Tapi dengan inovasi, fokus pada pencegahan dan membangun ruang aspirasi bersama, kita bisa mengubah keadaan. Karena perubahan gak selalu harus dari atas. Bisa kita mulai dari langkah kecil kita hari ini. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Ayo jangan jadi penonton, jadilah pemain.